그대와 함께 달려 Ready for action let's go 수업과 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat abang. Perkenalkan, nama saya Fadil Denolia Zahra. Saya Marisa Melana Rizky. Kita dari perwakilan kelompok 1 kelas 3C manajemen. Di sini kita akan membahas tentang Mengapa Islam lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu? Langsung aja kita simak video diskusinya. yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Syallah, kembali kita jumpa lagi dalam diskusi bersama mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Jadi bersama Allah di sini ada 3 orang mahasiswa yang akan melakukan pembahasan tentang satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang mengapa Islam itu lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Ini suatu topik yang masa kini mungkin menjadi sangat relevan, oleh karena kita tahu banyak sekali orang-orang yang mengaku pintar atau memang pintar, tapi kemudian ternyata dalam perilakunya itu seringkali menabrak-nabrak ketentuan tentang akhlak, seolah-olah tidak ada akhlak sama sekali, baik dalam tutur perkataannya ya, bisa mencaci maki orang lain seenak sendiri, padahal katanya itu orang-orang pintar gitu, ya. Jadi ini perlu kita bahas dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, mungkin kita persilakan teman kita untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Hasbunallah. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurisma Fauzia. Perkenalkan, nama saya Syarifah Farizi. Ya baik, teman-teman kita sudah memperkenalkan diri. Jadi seperti tadi sudah Mbak sebutkan bahwa di masa sekarang ini perbincangan atau diskusi tentang akhlak dibandingkan dengan orang yang berilmu itu menjadi sangat penting. Untuk lebih jelasnya dan tidak memperpanjang waktu, saya persilakan pada presenter. Oke, selamat siang teman-teman sobat Abah. Jadi di sini tuh kita bakal bahas tema yang sangat menarik nih, seperti yang Abah tadi sudah bilang, mengapa Islam mengutamakan akhlak daripada ilmu. Mungkin dari beberapa teman-teman masih bingung nih, penjelasan akhlak itu apa, ilmu itu apa. Aku bantu jelasin sedikit. Jadi akhlak itu adalah perilaku baik yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ilmu itu adalah yang kita dapat dari proses cara kita belajar. Keduanya itu sama-sama sangat penting. Tetapi jika kita tidak mengamalkan akhlak, ilmu juga dapat disalahgunakan oleh teman-teman semuanya nih. Nah, aku mau tanya nih sama 2 teman aku, kenapa sih akhlak itu lebih penting daripada ilmu? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Ilmu yang dipadukan dengan akhlak akan menghasilkan tindakan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ilmu tanpa akhlak akan menyebabkan penyalahgunaan seperti penipuan, ketidakadilan, dan kecurangan. Dalam Islam, tindakan yang lebih baik lebih diutamakan karena mencerminkan iman. Tadi kan kamu bilang nih, akhlak apa? Ada penipuan. Zaman sekarang tuh banyak banget ya, Bah. Ada dari kasus-kasus penipuan, kayak misalnya kita beli barang, harga barangnya misalnya 120.000, tapi dijual lagi, itu mereka menjual tuh dengan harga yang bohong. Yang harusnya kita beli dengan seharga 120.000, orang malah menjualnya dengan harga 220.000. Itu juga termasuk tindak penipuan ya, Bah ya? Yang dapat disalahgunakan juga. Kalau dalam penentuan harga sebenarnya bukan nggak semestinya itu suatu penipuan. Karena kalau misalnya belinya 120.000 dijual lagi 120.000, untungnya lebih mahal. Atau mendingan tidur daripada dagang kalau gitu. Ya artinya kita boleh menentukan keuntungan yang wajar. Jadi 120 ya dijualnya 140 atau 150 itu masih normal. Tapi kadang-kadang yang namanya konsumen itu tergantung kebutuhan juga, karena dia merasa butuh banget, bisa aja harganya naik, ya kan? Katakanlah seperti Anda lihat di sini kan ada banyak lukisan, Yeah. saya ceritakan di kelas dulu. Lukisan itu kadang-kadang untuk membuat mata itu kan nggak bisa
nggak bisa pakai kuas yang gede, harus kuas yang kecil gitu kan. Nah kuas yang kecil itu bagi orang yang bukan pelukis siapa mau beli ya, tapi saya karena saya membutuhkan itu meskipun harganya jauh lebih mahal daripada kuas yang buat ngecat tembok ya saya beli karena saya butuh. Jadi itu mungkin belum termasuk penipuan. Termasuk penipuan itu mungkin kalau misalnya ini barang bukan milik kita, kemudian kita akui sebagai milik kita, tapi kemudian kita jual. Terus kemudian ketika orang itu sudah membayar, kemudian ada pihak ketiga yang mengaku bahwa ini barang milik saya, kenapa kenapa ada di tangan kamu? Oh enggak, saya beli dari situ kok. Nah ternyata kamu sudah kabur melarikan diri, padahal itu cuma barang orang lain yang memang ada di kamu terus kamu jual. Misalnya kamu nitip ke sini, kemudian kamu jual lagi ke sini, ya kan? Nanti kan akan ada klaim ini barang kenapa ada di kamu, padahal kan kamu cuma dititip saja, itu yang namanya penipuan. Atau mungkin juga lagi barang-barang yang katakanlah apa namanya merek tertentu, mereknya katakan nggak terkenal, harganya murah, lalu kemudian kita katakan itu sebagai barang mahal, bermerek, branded, lalu kemudian kita jual dengan harga yang sangat tinggi, dan orang itu karena ucapan kita yang merayu-rayu akhirnya terjebak, nah itu penipuan. Terima kasih Abah. Nah, aku mau nanya juga nih ke kamu, dalam Al-Quran atau hadis, mengapa akhlak itu mengapa pentingnya berakhlak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Allah SWT berfirman, kalau Nabi bersabda. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk berperilaku adil dan berakhlak. Ada juga Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia lebih baik adalah akhlaknya. Kalau kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu lahir atau datang ke suatu kaum di mana kaum itu sangat barbar, sangat jahiliyah, di mana perilakunya sangat buruk, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan nama itu dengan akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi tugas utama dari Rasulullah kepada umat manusia justru bukan untuk menjadikan mereka pintar. Ya, walaupun mengenai pintar itu sendiri Al-Quran sudah menjelaskan pada ayat pertama Al-Quran itu kan yang datang, yang turun itu adalah Iqra, bacalah. Berarti orang Islam itu harus pintar, harus berilmu. Tapi Rasulullah mengatakan tadi inna itu liutamima makarimah akhlak. Ya berarti yang menjadi tugas pokok utama dari Rasulullah memperbaiki akhlak manusia. Jadi orang-orang yang merasa pintar, gelarnya profesor, dokter sekalipun, kalau dia kerjanya hanya katakanlah mencaci maki orang lain, kemudian memfitnah, kemudian menuduh orang lain begini dan begitu tanpa dasar, ya, kemudian dia mengeluarkan omongan-omongan yang sangat merendahkan orang lain, meskipun dia memiliki gelar profesor dokter sekalipun, itu bukan manusia yang baik. Kenapa? Karena dia tidak menuruti, apalagi dia seorang Islam, dia tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu artinya ya bertutur kata yang baik, ya kan. Ada 3 indikator misalnya, sehingga orang itu kalau dikatakan orang baik atau orang munafik itu ada 3 indikator. Pertama, kalau dia berkata-kata, ya itu yang dia katakan itu adalah sesuatu kebenaran, bukan suatu kebohongan, ya. Kalau dia mengatakan sesuatu tapi itu adalah kebohongan, itu berarti dia tergolong orang yang memiliki ciri sifat munafik. Yang kedua, kalau dia itu berjanji, dia tidak akan ingkar, ya, berarti orang yang berakhlak buruk itu salah satu cirinya adalah kalau janji itu ingkar, ya, dia janji apa kemudian dengan seenaknya dia langgar. Ciri yang ketiga adalah orang yang memiliki hal yang baik itu yang tidak tergolong orang munafik adalah kalau dia diberi amanah dia tidak akan melakukan
pengkhianatan. Misalnya dia diberi jabatan lalu dia korupsi, ya kan? Dia diberi jabatan lalu dia menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah itu adalah ciri-ciri dari orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Silakan dilanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah akhlak dan ilmu dapat dipisahkan dari Islam? Terima kasih atas pertanyaannya. Ilmu dan akhlak tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi. Ilmu memberikan pemahaman, sementara akhlak mengarahkan penggunaan ilmu ke arah yang positif. Dalam Islam, seorang yang berilmu harus mengedepankan akhlak dalam setiap tindakannya. Imam Syafi'i pernah berkata, aku lebih menghargai orang yang berakhlak daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih pintar daripada manusia. Jadilah anak muda yang selalu mengedepankan akhlaknya, dan karena akhlak tujuan dari pendidikan. Oke, lalu kemudian yang jadi pertanyaan, sebenarnya akhlak siapa sih yang kita anggap paling baik? Ya kan, kita kan diharuskan untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Berarti kan kita harus memiliki contoh. Siapa yang jadi contoh anak yang baik itu? Diri sendiri. Siapa yang jadi contoh akhlak yang baik? Menjadi contoh akhlak yang baik, Rasulullah. Karena sungguh pada diri Rasulullah, kata Allah ya, Allah mengatakan ini terdapat uswatun hasanah, contoh-contoh yang baik. Bagaimana orang berperilaku dalam ucapan, lihatlah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah menyinggung orang lain, bertutur kata selalu lembut meskipun kepada musuh-musuhnya. Ya, tapi bukan berarti beliau itu seorang yang lemah, tidak. Beliau adalah seorang yang tegas, tapi beliau bisa menyampaikan ucapannya itu meskipun mengena tapi tidak menyakiti. Ya. Kemudian juga beliau itu tidak apalagi memfitnah, nggak mungkin. Rasulullah nggak pernah memfitnah. Rasulullah nggak pernah berbohong, ya, nggak pernah berbohong, nggak pernah memfitnah, nggak pernah menghibah. Menghibah itu nggak namanya suatu hal yang sering kita lakukan bahkan tiap hari. Kita senang kan ngomongin tetangga, ngomongin orang lain, ngomongin siapa ya. Itu sering kita lakukan. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan. Jadi contoh yang baik seperti yang kita dengar dari firman Allah tadi adalah sungguh pada inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada segala hal yang ada di Rasulullah itu yang jadi pedoman kita, ya, dalam berperilaku, di dalam berjanji, di dalam menasihati orang, di dalam bertutur kata dan sebagainya. Beliau itu adalah contoh yang paling sempurna. Kalau kita lihat sekarang ini, apalagi di era medsos ini, banyak sekali orang-orang yang hanya karena perbedaan politik, perbedaan pendapat, lalu kemudian saling mencaci maki dengan sangat kasar, dengan sangat vulgar. Ya, katakanlah misalnya ada orang yang tidak senang dengan presiden, maka keluarlah omongan-omongan yang tidak baik. Ya, katakanlah presiden itu dikatakan pelongo-pelongo, dikatakan sebagai orang yang akan dibilang jangan-jangan Jokowi ini bukan laki-laki, mungkin dia lagi men. Coba periksa, mungkin dia lagi men, itu kurang ajar gitu. Nah, seperti itu. Padahal yang namanya seorang presiden itu kan juga ada dalam hadis yang lain yang mengatakan, bukan hadis malah Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Rasul, taatlah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah orang-orang yang menjadi pemimpin kamu. Jadi kita nggak boleh mencaci maki pemimpin kita, walaupun kita tidak suka sama dia, kita tidak setuju dengan dia, kita tidak sama dengan dia, dan dalam pemilihan kita tidak memilih dia, bukan berarti kita punya hak untuk memaki-maki dia. Saya tidak punya. Kenapa? Karena semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Apalagi kita kemudian sebagai pemuka agama, mengaku pemuka agama, tapi kemudian dalam khutbah kita, dalam ceramah kita malah mencaci maki orang lain. Ya, jelas itu sama sekali
bukan contoh yang baik dan udah pasti itu adalah melanggar dari apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Coba misalnya dalam kehidupan sehari-hari, satu akhlak yang tidak baik misalnya apa di antara lingkungan teman-teman kampus kamu yang nggak baik itu gimana sih akhlak yang nggak baik? Contoh akhlak yang nggak baik di lingkungan kampus kamu gimana? Kalau misalnya ada apa namanya, ada teman yang pakaiannya misalnya kurang rapi gitu ya, terus sama yang lain suka dibully, suka apa sih kayak dikatain, ih aneh nggak jelas pakaiannya, itu kan termasuk akhlak yang nggak baik juga ya, Bah? Pakaian yang nggak benar itu gimana kalau mau baik atau Enggak, maksudnya pakaiannya dia nggak nyambung, terus kerapi, gak rapi gitu, kamu mau daster di rumah itu gak rapi. Emang ada yang nggak rapi terus dibully? Paling cuma dikatain aja sih lewat omongan aja. Ya mungkin itu salah satu contoh atau yang apa namanya sangat kalau dari contoh lain. Kayak misalkan tidak menghargai pendapat teman. Ya bisa juga misalnya dalam sekarang ini kita melihat itu dalam diskusi yang dilakukan oleh sebenarnya orang-orang pintar ya. Tapi kemudian dalam diskusi mereka itu karena nggak sependapat lalu kemudian dia emosi ya dengan pendapat temannya, lalu kemudian dia ambil air, ambil gelas terus siram ke muka orang lain, itu akhlak yang jelek gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan dalam kaitan dengan akhlak? Ada apa ya? Apa sih contoh dari akhlak dalam individu, apa dalam kehidupan manusia dan sama individu, sama masyarakat? Ini nanya apa ngasih tahu? Nanya. Nanya siapa? Sama ini. Ya, oke. Kalau misalkan individu ini seseorang yang memiliki akhlak baik seperti jujur, saling menghargai, akan mendapatkan lingkungan yang sehat. Ini gimana? Kalau misalkan orang yang jujur tuh itu lebih banyak teman, lebih dihargai, Bah. Gitu. Kalau misalkan masyarakat tuh seorang yang akhlak baik bisa tolong menolong, memiliki sifat tolong menolong, toleransi, adil, suka ikut gotong royong. Terus yang baik itu. Kamu teman yang kamu nilai teman kamu yang akhlaknya nggak bagus yang gimana? Ngomongin teman di belakang. Ngomongin teman di belakang, berarti kamu di belakang gitu. Kalau kita gibah, Kamu udah kawan udah gebuk belum? Masih di belakangnya. bergibah. Hah? Gibah. Nah, apa sih gimana? Suka ngomongin orang lain, Keburukan orang lain, Bah. Membicarakan keburukan. keburukan orang lain. Oke ya, jadi jelas ya kesimpulannya bahwa dalam Islam ilmu itu pastilah sangat penting. Bahkan kita dituntut untuk menjadi orang yang berilmu. Barang siapa yang ingin kehidupan yang baik, bahagia di dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Ya. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, dia juga harus berdasarkan ilmu. Berarti kalau kita dia ibadah, kalau dia beragama, ya nggak boleh salah-salah, harus ada dasar ilmunya. Ya sholat kan nggak boleh sembarangan, ya kan harus ada ilmunya. Berwudu nggak boleh sembarangan, ada ilmunya. Berzakat nggak boleh sembarangan, ada ilmunya. Berhaji nggak boleh sembarangan, ada ilmunya. Kan gitu, beramal juga demikian. Maka berarti kalau kita menginginkan kebahagiaan di akhirat juga harus ada ilmu. Dan orang yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat juga dengan ilmu. Artinya di dunianya dia bahagia karena dia memiliki ilmu sehingga dia menjadi orang yang terpandang, dia memiliki kedudukan yang bagus, dia memiliki penghasilan baik. Kan nggak mungkin kalau nggak ada ilmu, kan pasti ada ilmu. Dan dia juga harus punya ilmu akhirat dalam arti karena dia memiliki ilmu dunia yang baik, maka nanti juga memiliki akhirat yang baik. Jadi kebahagiaan di dunia hanya bisa diraih kalau dia berilmu. Kebahagiaan di akhirat dia bisa meraih kalau dia ada ilmu. Begitu juga kalau kebahagiaan di dunia dan akhirat, di dunia hasanah fil akhirati hasanah, yang nggak bisa salah-salah semua dengan ilmu. Baik, saya kira demikian. Sobat-sobat siapa tidak akan melebar akan kita diskusikan.
Dan meskipun demikian kita berharap akan ada manfaatnya. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nonton video penjelasan dari kita. Jika ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin itu aja untuk penjelasannya dari kita. Makasih guys. Kami akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.